Oke, jumpa lagi bersama saya di mata pelajaran kimia. Kita masuk materi berikutnya. Sifat koligatif yang kedua namanya adalah kenaikan titik didih. Kalau yang pertama judulnya adalah penurunan tekanan uap. Sekarang kita masuk yang kedua, kenaikan titik didih. Lambangnya delta TB. Delta TB itu muncul dari bahasa Inggrisnya titik didih. Namanya boil. Oke. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang titik didih, ada sebenarnya kaitannya dengan tekanan uap. Titik didih ini adalah suhu di mana ketika tekanan uap suatu larutan itu sama dengan tekanan udara luar. Jadi, kalaulah seandainya kita mendidihkan suatu pelarut tanpa ada tambahan zat pelarut di dalamnya, atau contohnya kita mendidihkan air. Air itu kan suhunya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika kita udah masukkan gula lah seandainya ke dalamnya, maka suhu yang mendidihnya itu tidak lagi 100 derajat, maka akan lebih tinggi dari 100. Nah, inilah dasar awalnya. Jadi kalau misalnya yang grafik yang kemarin yang pernah Bapak gambarkan juga ini ya, misalnya gini. Oke. Kan kemarin gini ya, saya gambarkan ya. Oke. Ini bentar ya. Ini sub. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini kan kemarin cair ya. Ini gas, ini padat. Ini 1 atm. Nah, ini punya pelarut. Ini punya larutan. Ini penol. Nah, kemarin kan ada artinya kalau misalnya yang hitam itu adalah pelarut, yang garis putus-putus itu adalah larutan. Nah, kita tahu bahwa suhu atau suhu pelarut itu ketika mendidih 100 derajat Celcius, tekanannya sama dengan tekanan udara luar 1 atm. Nah, seandainya kita tariklah garis putus-putus ke bawah kayak gini. Nah, inilah yang dikatakan titik didih pelarutnya. Pada suhu berapakah? Ini dia. Kemudian ini kan dia yang garis putus-putus kan larutan. Jadi kalau seandainya garis putus-putus larutan itu, maka titik didihnya di atas ini. Ini TB aksen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TB aksen itu lebih besar dari TB0. Kenapa? Kalau kita anggaplah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ini lebih di kanan. Berarti ini lebih besar daripada
pelarutnya. Kita kasih keterangan supaya paham ya. TB aksen titik didih larutan. TB0 titik didih pelarut. Nah, oke. Sehingga dari sini bisa ditemukan rumusnya. Jadi rumus yang muncul begini. Delta TB. Oh, sebelumnya selisih dari antara dua ini, selisih mereka ini, itulah yang dikenal dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Sehingga dapat dirumuskan delta TB sama dengan TB aksen dikurang TB0. Sementara itu, rumus delta TB bisa kita hitung dengan menggunakan KB dikali M. KB di sini adalah satuan atau tetapan titik didih 0,52. Kalau M itu adalah molalitas. Keterangan delta TB kenaikan titik didih KB tetapan titik didih biasanya 0,52 kalau pelarutnya air. Kemudian M ini adalah molalitas. Itu dia. Oke. Langsung aja. Catatan juga ada sedikit tambahan di sini aja saya buat catatan. Kalau misalnya pelarutnya air, TB0 selalu 100 derajat Celcius. Oke. Itu harus diingat ya. Kita lihat contoh soal. Contoh soal. Oke. Hitunglah, Bapak buatkan dulu ya soalnya. Hitunglah titik didih larutan yang mengandung 6 gram urea. Rumus urea semalam CONH2 2 kali ya. Dilarutkan dalam 200 gram air. Jika KB dalam kurung aja lah ya, KB 0,52. Oke, saya ulang soalnya. Hitunglah titik didih larutan yang mengandung 6 gram urea. CONH2 2 kali dilarutkan dalam 200 gram air. ARC sama dengan 12, H1, N14, O16. Kita jawab. Oke. Selesai. Oke. Biasakan nulis pakai diketahui ya. Diketahui sama dengan urea CONH2
NH2 2 kali sama dengan 6 gram. MR urea kalau misalnya nanti kalian hitung itu sama dengan 60 gram per mol. Oke. Terus A2O 200 gram. MrH2O tanpa diketahui selalu 18 gram per mol. Kb sama dengan 0,52. Satuannya derajat Celcius per molal. Kemudian yang ditanya adalah TB aksen. Oke, rumusnya yang pertama adalah delta TB TB0 kurang TB aksen. Berarti untuk mencari TB aksen dikurang TB0. Oke. Maka kalaulah misalnya nanti yang ditanya TB aksen berarti TB0 ditambah delta TB. Kita turunkan aja sih rumusnya itu ya. Oke, ini rumus yang pertama. Baru kita cari rumus yang kedua. Kan delta TB belum dapat, cari dulu. Delta TB sama dengan KB kali M. Kita masukkan. KB sama dengan delta TB sama dengan KB kali gram per mr 1000 per mili. Kita masukin 0,52 6 gram punya si urea per mr urea 60 1000 per 200. Ada yang bisa kita matikan? Ada. Ini kemari mati 5. Ini kemari mati tinggal 10. Gitu ya. Oke, berarti dapatnya 5,2 kali 5. Maka hasilnya adalah 0,26. 0,26 derajat Celcius. Itu masih delta TB. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. TB aksen sama dengan TB0 ditambah delta TB. Pak, ini kan pelarutnya air. Ingat ya, kalau pelarutnya air, yang Bapak bilang tadi, TB0-nya selalu 100 derajat Celcius. 100 tambah 0,26 derajat Celcius dapatnya 100,26 derajat Celcius. Ini jawabannya. Terlihat bahwa kalau TB aksen itu lebih tinggi dari TB0. TB aksennya 100,26, TB0-nya 100 derajat Celcius. Ini dia materi berikutnya selanjutnya tentang itu. Kenaikan titik didih. Setelah ini nanti kita belajar penurunan titik beku. Ini dulu untuk hari ini. Terima kasih, selamat menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Oke. Terima kasih buat semuanya dan selamat apalah ya, selamat pagi atau selamat siang. Yang penting sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Selamat pagi.